Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saudaraku dimanapun Anda berada, dalam hadis ini diterangkan ada 4 perkara, yang mana 4 perkara ini atau 4 orang ini tidak akan pernah merasakan nikmatnya surga. Sama sedikit tidak akan pernah merasakan yang namanya kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Siapa saja keempat orang ini? Saya bacakan ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arbaun utawi wong papat, ada orang empat, hakun 'alallahi ayyudkhilahumul jannah. Keempat macam orang ini merupakan hak prerogatif Gusti Allah, hak vetone Gusti Allah untuk tidak memasukkan keempat ini ke dalam surga. Itu hak Gusti Allah dewi. Dan haknya Allah ini akan diberikan keempat orang ini. Apa saja? Siapa saja kok apa saja? Mereka yang tidak akan pernah merasakan, yang pertama wala yudhiquhum na'imaha. Tidak akan pernah ngicipi kenikmatan surga. Pertama, mudminu khamrin, yaitu orang yang selalu ngelanggengno ngombe arak khamr. Stop. Yang pertama adalah yang tidak akan pernah merasakan manisnya nikmatnya surga adalah orang yang selalu nglanggengno, selalu ngistiqomahno dawamno ngombe khamr. Alasannya apa? Ya, biasanya orang pecandu khamr yang telah saya lihat di mana-mana itu, kalau tidak segera tobat, mungkin orang ini sampai tua pun khamrnya tetap terus lanjut jalan terus. Karena apa? Di situ dia akan merasakan tubuhnya ketika tidak minum khamr akan menggigil kedinginan seperti orang sakau. Biasanya ini ya, kalau orang peminum khamr tidak segera tobat, biasanya ini matinya pun dalam keadaan minum khamr. Saya sudah sering melihat orang-orang seperti itu, tapi tidak saya tunjukkan di sinilah ya. Karena apa? Pernah ada satu kisah, bukan kisah, kasus. Yang kasus itu saya sudah tahu, yos gede-gede ini. Ada seseorang, tidak saya sebutkan namanya. Ketika dia sakit parahnya minta ampun, karena memang orang itu pecandu khamr yang dahsyat, akhirnya dia belilah obat atau pil untuk penenang sakit kepala. Setelah pil itu diminum, ya kan, diuntal, tapi le ngombe iku banyune enggak karo air, tetapi memakai khamr. Terjadilah proses antara khamr dan pil itu kontras atau kontradiksi atau apa bahasanya saya kurang tahu, sehingga mengakibatkanlah dia overdosis. Setelah overdosis dilarikan di rumah sakit, tidak sampai akhirnya mati di tengah jalan. Wallahu a'lam bishawab. Orang itu masuk surga adalah wallahu a'lam. Itu hak prerogatif Gusti Allah, hak veto. Kita tidak akan pernah tahu. Cuma di sini hakun 'alallahi ayyudkhilahumul jannah. Hak Gusti Allah dan haknya Allah kita tidak harus tahu. Lho iku kan jarene wong wong ahli mendem berarti tidak mlebu neraka. Ya Anda tidak boleh menghakimi seperti itu. Cuma ini hanya untuk hati-hatian saja. Tetapi kalau Anda ahli khamr, peminum kok terus segera tobat, yo selesai. Insya Allah tetap diterima oleh Gusti Allah. Dalam artian sebanyak apapun dosa Anda sebesar busa, busa di tengah-tengah laut, di pinggir laut, atau bahkan diantaranya, seandainya dosamu itu ditulis dengan memakai cairan yang ada di laut, sebanyak itu gambarannya, Allah akan tetap mengampuni dosa-dosa Anda selagi Anda meminta ampun. Oke, itu yang pertama, yang tidak bakal merasakan nikmate swarga.
Yang nomor 2 adalah orang wa'akilur riba, orang yang memakan riba. Ini adalah orang yang tidak akan pernah merasakan nikmatnya swarga. Riba itu bagaimana contohnya? Oke, gampang. Satu misal contoh, saya pergi ke pasar, ingin beli katakanlah bladok atau peso. Saya beli, Bu, ini peso ini harganya berapa, Bu? Harganya tadi ada yang nawar itu 100.000. Tadi ada yang nawar 100.000. Padahal saya ke situ jam setengah 4 subuh. Nah, yang nawar siapa setengah 4 subuh? Hah? Dan inilah yang namanya riba. Jadi bagi Anda yang penjual apapun, ya kan, penjual apapun, jangan pernah riba. Misal ini, ora oleh bos iki mus bar dinyang wong 100.000 ora tak wehno kok. Lah mbok nyang 100 iki piye? Lah piro ya 120 wong dinyang wong 100.000 ora tak kekno kabeh punya 100. Lah sing ngenyang sapa? Wong setengah 4 subuh. Ini adalah riba. Riba inilah besok nek bongko modar ya kan, guys. Iku weteng yang plek kending rene kok celeng. Bahkan ada satu keterangan, bumi pun tidak akan pernah menerima orang yang ahli riba. Ada salah satu kasus, tetapi ini dibuat perfilman di Indosiar. Bumi itu mengerucut kecil meskipun sudah diukur berkali-kali orang itu. Misal saya kasih misal, orang itu panjangnya 1,5 meter. Sudah diukur badannya sekian, sudah diterapkan pun masih tak bisa. Akhirnya si penggali lubang pun membesarkan lagi dan memperpanjang lagi itu liang lahat. Setelah digali lagi, diperbesar, diperlebar, diperpanjang, nggak muat juga. Dan pada akhirnya mayat itu pun akhirnya diinjek cekrok untuk dipaksa untuk memasuk ke dalam liang lahat. Inilah Allah tidak akan memberikan kenikmatan bagi orang yang riba. Bagi Anda yang penjual apapun jangan sampai riba. Riba adalah contohnya seperti itu. Ini kan orang nok sengenyang nggak ada yang nawar, kau bilang, oh tadi sudah ada nawar. Oke, contoh ringan seperti itu. Riba namanya. Contoh riba itu banyak sekali, enggaknya itu toh. Pokoknya banyak sekali. Sampai cari contoh-contoh lagi. Yang nomor 3, yang tidak bakal merasakan kenikmatan surga, yaitu adalah wa'akilu malil yatim bighairi haq, memakan hartanya anak yatim yang tanpa hak, tanpa alasan lain. Satu misal contoh, ini di desa, di masyarakat. Wedi bandane yatim ki wedi, tapi aja pekok. Dalam artian terus bondone ora entuk dipangan, yo ndak. Misal ada orang ini anak yatim ya kan. Orang ini saya rawat dari kecil. Kalau dia punya uang, ya uangnya boleh digunakan untuk keperluan anak ini dan keperluan sedemikian apa istilahnya lah. Enggak kok terus harus orang tok dipadha duitnya bingung apa. Nah, ya entuk dinggo digunakno kemaslahatan anak yatim sing ngrumati ya oleh, ora akeh-akeh ngono. Ataupun kalau nantinya anak yatim ini sudah besar, orang yang rawat tadi minta halalnya. Congger dulu uangmu saya makan. Kalau seandainya ada yang gini-gini minta halalnya, ya iya saya halalin bang, besok kita nikah. Oke. Yang nomor 3 adalah wal'aqu liwalidayhi. Inilah Anda nyari kitab dimanapun, kepengen dongane mustajab atau ngene dosa luwih gede adab langsung turun, pasti nggak terlewatkan yang namanya ini menyakiti ibu bapaknya. Karena ini adalah tolok ukur kesuksesan Anda semua, diukur dari mana Anda suksesnya, bagaimana Anda diazab atau tidaknya, ya itu tolok ukurnya gimana Anda kepada orang tua Anda. Oke, keempat, inilah hak veto negosio Allah, hak prerogatifnya Allah untuk tidak memasukkan keempat ini. Akan tetapi ini akan bisa kita rombak kalau kita tobat. Ya, tobat. Sadurunge terlambat, mari kita tobat. Peminum khamr, pemakan harta riba, memakan anak yatim yang tanpa hak, dan berani kedua orang tua. Semoga ini memberikan edukasi tentang kehidupan Anda,
setidaknya Anda tahu, oh ini adalah larangan, oh ini adalah yang diperbolehkan. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.